percaya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang mengerti, yang peduli ya Tuhan, setiap persoalan kami Tuhan. Kami aminkan lagu ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah Engkau ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah jawaban dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah terang buat kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Setiap hati kami Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Amin. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung bulan Februari. Sebentar lagi kita akan masuk bulan ketiga atau bulan Maret. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya bersyukur buat pagi hari ini saya bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang selalu mempercayakan saya untuk menyampaikan firman-Mu. Bapak Ibu, hari ini atau pagi hari ini kita berada di satu tempat, yaitu tempat itu namanya adalah rumah Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu pesan atau firman Tuhan buat kita mengetahui, buat kita belajar, buat kita paham apa sih itu baik Allah, apa sih itu rumah Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita datang di rumah Tuhan, kita harus punya satu kerinduan akan rumah Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya satu kerinduan akan rumah Tuhan, maka kita akan pulang dengan sia-sia Bapak Ibu. Kalau kerinduan itu tidak ada dalam hidup kita, maka kita pulang dari tempat ini, kita akan seperti biasa-biasa saja. Kita akan menjadi orang Kristen yang sangat tidak akan maju Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang Kristen yang bisa dikatakan stuck, kita diam saja. Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Judulnya aja rindu kepada kediaman Allah. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat pertama atau ayat ganjil. Bapak Ibu akan baca ayat genap. Kita akan bergantian dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dan burung ayam-ayam sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada pesta-pesta menyertakan sesama. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau ya, silakan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim akan menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub Selah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari yang perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak tercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Kita sudah membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Kalau kita membaca tadi, itu adalah nyanyian dari Bani Korah menyanyikan dalam bentuk pujian ayat ini Bapak Ibu, mulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Kita menemukan sampai satu titik mereka berkata di ayat yang ke-11. Saya baca kembali, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu ungkapan bahwa berada di rumah Tuhan itu sangat penting. Berada di rumah Tuhan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ini ungkapan dari pemazmur di ayat ke-11. Dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu, lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain, daripada berdiri di antara orang-orang fasik. Itu ungkapan bahwa sesuatu yang penting di dalam hidup kita kalau kita berada di rumah Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika kita berada di rumah Tuhan? Bapak Ibu, saya akan memberikan 2 kunci buat kita belajar bahwa sesungguhnya ketika kita berada di rumah Tuhan, kita harus punya 2 kunci ini untuk kita melihat pertolongan Tuhan, untuk kita melihat penyertaan Tuhan, untuk kita melihat berkat Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan baca ayat per ayat Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat Bapak Ibu. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Perhatikan ayat yang ketiga Bapak Ibu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita datang ke rumah Tuhan, kunci pertama adalah kita harus punya kunci yang namanya kerinduan Bapak Ibu. Kalau ini tidak ada dalam kehidupan kita, saya percaya kita datang di rumah Tuhan, kita akan pulang dan kita mengalami sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ayat ketiga berkata bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pemazmur berkata, jiwaku hancur karena merindukan rumah Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Dia cemburu kepada burung-burung pipit. Dia cemburu kepada burung-burung layang. Karena burung pipit bersarang di gereja, bersarang di bait Allah. Dia ungkapkan kecemburuannya. Alkitab mencatat bahkan burung pipit bersarang. Burung pipit adalah satu burung yang tidak dianggap seperti burung-burung yang lain. Burung layang-layang adalah burung yang sangat lemah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia bersarang dan beranak di bait Allah, di rumah Tuhan. Pemazmur mengungkapkan satu perasaan bahwa dia rindu berada di rumah Tuhan. Dia rindu berada di pelataran Tuhan. Dia cemburu dengan burung pipit. Saudara atau Bapak Ibu,
Kalau kita rindu seseorang dan kita melihat seseorang itu bertemu dengan orang lain, ada kecemburuan akan timbul di dalam hati kita. Begitulah perasaan diungkapkan oleh pemazmur. Jadi kerinduan adalah kunci untuk kita datang kepada atau ke rumah Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya yang namanya kunci kerinduan, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pemazmur berkata, Bapak Ibu, coba kita baca Bapak Ibu, Mazmur 42 ayat 1. Mazmur 42 ayat 1. Ayat 2 Bapak Ibu. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan ya Allahku. Bapak Ibu, ini ungkapan dari Daud bahwa betapa dia merindukan rumah Tuhan, bahwa betapa dia merindukan hadirat Tuhan, bahwa betapa dia merindukan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita tahu konteksnya bahwa bangsa Israel menganggap dalam pola pikir mereka bahwa rumah Tuhan itu adalah kediaman Tuhan. Bahwa rumah Tuhan itu, bahwa ada hadirat Tuhan di sana. Jadi ketika mereka datang ke rumah Tuhan, ketika mereka datang membawa korban persembahan kepada Tuhan, maka pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena mereka percaya bahwa rumah Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Konsep itu juga yang harus kita percaya bahwa rumah Tuhan ada hadirat Tuhan di sana. Rumah Tuhan, rumah kita bertemu dengan Tuhan. Nah, kita harus memiliki satu kunci atau satu sikap kerinduan. Kalau kita tidak rindu, itu akan berbahaya di dalam kehidupan kita. Nah, Mazmur Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Nah, kembali lagi, Mazmur memberikan sikap satu kerinduan seperti rusa, karena Mazmur seorang adalah seorang pengembala, karena dia tahu jenis-jenis binatang pada waktu itu. Dia tahu kehidupan rusa. Bapak Ibu, rusa adalah jenis binatang yang sering diburu oleh pemburu binatang, Bapak Ibu. Rusa adalah jenis binatang yang sering menjadi mangsa buat binatang buas. Jadi waktu dia dikejar oleh pemburu, waktu dia dikejar oleh binatang buas, saya menemukan di dalam itu yang saya pelajari bahwa rusa waktu dikejar oleh pemburu, rusa waktu dikejar oleh binatang buas, dia terengah-rengah. Bahasa Indonesianya saya mencari tahu terengah-rengah berarti itu, kalau bahasa Manado bilang apa? Hosa ya. Kalau orang Jawa bilang saya nggak tahu. Contohnya seperti ini. Ngos-ngosan, benar. Waktu dikejar oleh pemburu, waktu dikejar oleh binatang pemangsa, dia ngos-ngosan, dia terengah-rengah. Tetapi ketika dia menemukan air itu, dia berteriak. Meringkik, saya menemukan bahasa meringkik. Meringkik berarti berbunyi, dia berteriak. Berbunyi artinya dia kegirangan melihat air. Karena air itu akan memberikan kelegaan buat dia. Air itu akan memberikan kekuatan buat dia. Karena dia merasa capek dikejar-kejar oleh pemburu. Karena dia merasa capek, lelah, ngos-ngosan dikejar oleh pemangsa. Bapak Ibu, kadangkala kita sebagai orang percaya, kita menjalani hidup ini, kita ngos-ngosan.
kita terengah-rengah. Kita ngos-ngosan dengan masalah yang kita hadapi. Kita ngos-ngosan dengan pergumulan yang kita hadapi. Kita terengah-rengah dengan dunia ini. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, Alkitab mencatat ketika kita merindukan air itu, maka air itu akan memberikan dahaga buat kita. Air itu akan memberikan kelegaan buat kita. Air itu memberikan kekuatan buat kita untuk kita menjalani hidup ini. Makanya pemazmur berkata, atau Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, bukan satu kebetulan pemazmur mengambil gambaran seperti rusa, karena dia tahu, karena dia adalah seorang penggembala. Dia biasa hidup di padang belantara, dia biasa hidup di hutan-hutan pada waktu itu, tapi dia tahu dengan kehidupan situasi pada waktu itu, makanya dia menggambarkan kehidupannya, dia menggambarkan kehidupan kita. Kita harus seperti rusa yang selalu merindukan air itu. Siapapun kita yang hadir pagi hari ini, siapapun kita pasti terengah-rengah dengan persoalan yang kita hadapi. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini bukan jalan tol. Saya percaya itu enggak. Kita pasti mempunyai jalan yang kadangkala nanjak, kadangkala turunan. Maka pemazmur berkata di dalam Alkitab, Mazmur 23, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, Bapak Ibu. Lembah kekelaman berbicara, bayang-bayang maut mengintai kita. Tapi itulah pengalaman Daud. Tapi Daud memberikan satu kunci buat kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki yang namanya kerinduan. Saya percaya kalau itu tidak ada dalam hidup kita, saya percaya Pak Andi tidak akan nikah dengan Ibu Yuyun kalau Pak Andi tidak punya satu kerinduan pada waktu mereka menjalani hubungan mereka. Saya mungkin tidak akan nikah dengan istri saya kalau saya tidak mempunyai satu kerinduan untuk menikahi dia. Bapak Ibu, berbicara kerinduan itu berbicara kita ingin mempunyai hubungan yang serius dengan Tuhan. Berbicara kerinduan berarti kita punya keseriusan dengan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya kerinduan, mustahil buat kita bilang kalau kita menjalani hubungan mengenal Tuhan. Saya percaya mustahil kita menjadi orang Kristen KTP. Maaf Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat kita harus punya kerinduan ketika kita datang di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah rumah di mana hadirat Tuhan ada. Rumah Tuhan itu rumah di mana Allah bertakhta, Allah diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah rumah ada mujizat, ada kuasa bekerja di dalam rumah Tuhan itu. Bapak Ibu, kita baca Mazmur 63. Mazmur 63. Mulai ayat 2 sampai ayat 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup.
Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sekali lagi, Mazmur sedang betapa dia rindu kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika dia rindu, dia mendapatkan sesuatu yang gak bisa diberikan oleh dunia ini. Dia mendapatkan kekuatan, karena kekuatan yang dari dunia ini hanya sementara. Kembali pemazmur berkata, aku rindu. Bapak Ibu, kalau kita bilang kita orang percaya, kalau kita bilang kita anak Tuhan, seharusnya kita harus memiliki yang namanya kerinduan. Tidak akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang percaya atau orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kalau kita datang bertemu dengan Tuhan, apapun berbicara hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki satu kerinduan, saya percaya hasilnya nol. Karena ini yang dialami oleh Mazmur Daud. Daud memberikan satu solusi, satu penjelasan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus memiliki yang namanya kerinduan. Jadi kunci yang pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki yang namanya kerinduan. Bapak Ibu, yang kedua, kita kembali baca di dalam Mazmur 84. Pertama kita memiliki yang namanya rindu akan Tuhan. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Pertama adalah kerinduan. Kedua adalah diam. Bapak Ibu, ayat yang ke-5 berkata, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu. Bapak Ibu, saya menemukan kata diam dalam bahasa aslinya adalah yasat. Yasat berarti menetap, tinggal. Engkau harus tinggal di rumah Tuhan. Engkau bukan turis, engkau bukan pelancong. Kita semua bukan pengunjung di rumah Tuhan. Ketika kita punya satu kerinduan berada di rumah Tuhan, dan kita ada di rumah Tuhan, kita bukan cuma datang dan pergi Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa kita harus diam. Kita harus menetap. Kita harus tinggal. Kadangkala kita sebagai orang percaya, kita cuma anggap rumah Tuhan itu sebagai hotel, kita masuk dan kita keluar. Kadangkala kita menganggap rumah Tuhan itu seperti restoran, selesai makan kita pulang. Kadangkala kita menganggap rumah Tuhan itu seperti mall, kita datang dan pergi, kita tidak menemukan apa-apa. Alkitab mencatat ayat 5, kembali saya baca, bahwa berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Kata berbahagialah artinya seperti ini. Diberkatilah orang yang diam di rumah Tuhan. Diberkatilah orang yang tinggal di rumah Tuhan. Diberkatilah orang yang menetap di rumah Tuhan. Pertanyaan Bapak Ibu, kita mau menetap atau kita cuma jadi pengunjung? Kita tentukan pilihan kita. Percuma Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang percaya kita bilang kita bertemu dengan orang, saya orang percaya, KTP saya adalah Kristen,
saya orang beriman. Percuma kalau itu cuma ungkapan di mulut, tapi pada akhirnya kita tidak pernah diam menetap di rumah Tuhan. Bapak Ibu, kembali diungkapkan oleh Yohanes 15 ayat 4 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Menetaplah di dalam aku, maka aku akan menetap di dalam kamu. Bersemayam di dalam aku, maka aku bersemayam di dalam engkau. Kebenarannya seperti itu, Bapak Ibu. Jelas Yohanes berkata seperti itu. Artinya, kalau kita tidak menetap di rumah Tuhan, maka Allah tidak akan menetap di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau kita tidak diam di dalam rumah Tuhan, maka Allah tidak akan diam di dalam hati kita. Percaya itu. Saya baca firman-Nya, Bapak Ibu. Mazmur 22 ayat 4, Bapak Ibu. Saya pagi hari ini selalu membaca Mazmur karena ini ungkapan dari Mazmur, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mazmur 22 ayat 4. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya apa ini, Bapak Ibu? Mari kita kembali baca. Perhatikan kata demi kata. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita ganti bersemayam. Padahal engkau yang kudus, yang diam, yang menetap, yang tinggal di atas puji-pujian orang Israel. Kita ganti orang Israel, saya dan saudara. Padahal engkaulah yang kudus, yang diam, yang menetap, tinggal di atas puji-pujian GSJA Immanuel. Bapak Ibu, artinya apa? Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, maka Allah tinggal di dalam hidup kita, maka Allah bersemayam dalam hidup kita, maka Allah diam di dalam kehidupan kita. Kalau kita memuji Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, itu tandanya bahwa kita punya satu kerinduan di dalam kehidupan kita. Kita punya satu kerinduan untuk tinggal di dalam Tuhan. Maka kalau kita mencatat di Yohanes, tinggal di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Kata diam adalah yasat yang artinya banyak hal yang berhubungan dengan tempat tinggal. Itu bisa berupa duduk, menetap di satu tempat tinggal atau pendirian. Nah, kata bersemayam yang kita baca barusan tadi, Mazmur 22 ayat 4, kata bersemayam itu sama dengan yang ditulis di Mazmur 84 ayat 5, diam dan bersemayam itu dalam bahasa yang sama, yasat berarti tinggal menetap, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kunci pertama, kita harus memiliki kerinduan. Yang kedua, kita harus menetap. Karena menetap ini sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Sangat menentukan keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita berkunjung di satu tempat atau kita berkunjung di tempat atau di saudara kita, kalau kita datang di rumah itu, terus kita cuma datang 1 jam, terus kita habis itu kita pulang, maka kita tidak akan mengetahui. Maka ada
orang berkata begini, sering kita dengar gini, jangan sampai orang tahu isi dapur kita. Tetapi kalau kita tinggal cepat atau lambat, kita akan tahu isi dapur dari keluarga yang kita tinggali. Sama dengan ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan tinggal di rumah Tuhan. Cepat atau lambat kita akan tahu, Tuhan akan kasih tahu rahasia-rahasia di dalam kehidupan kita. Kita akan mengetahui rahasia daripada firman Tuhan. Saya mau kasih ilustrasinya gini Bapak Ibu. Ini berbicara hubungan kita dengan Tuhan atau kita tinggal diam di dalam Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau Tuhan pilih, Tuhan ajak Bapak Ibu jalan-jalan ke Singapura, Bapak Ibu mau mana? Naik pesawat atau jalan kaki? Bapak mau pilih yang, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Paling kita membayang-bayangkan paling enak naik pesawat. Jogja, Singapura berapa jam? Paling ya 2 jam. 2 jam lah paling lama, 2 jam sampai. Nah, katakanlah gini, ilustrasinya gini Bapak Ibu. Katakan saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan panggil saya untuk berjalan dengannya ke Singapura dan saya naik pesawat bersama Tuhan. Waktu saya ikuti perjalanan dari sini ke bandara Kulon Progo, dari Kulon Progo kita harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta langsung ke Singapura 2 jam. 2 jam saya bersama Tuhan itu kayaknya tidak berarti karena cuma 2 jam itu saya nggak mengenal masing-masing dan pada akhirnya waktu suatu saat selesai dari perjalanan di Singapura, sebulan kemudian saya bertemu dengan, katakanlah saya bertemu, ini cuma ilustrasi ya Bapak, saya bertemu dengan Tuhan dan saya berkata kepada Tuhan, suatu ketika saya bertemu di mall, saya berkata sama istri saya, itu dulu saya kenal orang itu, namanya ini, namanya si A, saya sama-sama dulu satu pesawat dengan dia waktu di Singapura. Tapi kebanyakan saudara di sini Bapak Ibu lebih senang naik pesawat ya. Nah, kalau saya jalan kaki bersama Tuhan atau bersama dengan seseorang, saya membutuhkan persiapan, saya harus bawa bekal Indomie pasti berapa karton Indomie. Saya harus menyediakan biskuit, saya harus bawa minum. Nah, saya karena perjalanan berapa bulan saya harus jalan dari sini ke Singapura. Saya harus jalan dari sini ke Merak. Merak saya harus menyeberang feri, dari Merak saya harus berjalan sampai ke katakanlah Sumatera. Dari Sumatera saya harus naik kapal sampai ke Batam, dari Batam saya naik kapal feri, kapal lagi menyeberang ke Singapura nah, waktu saya berjalan dengan Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita makan bareng, kita tidur bareng, dia tahu kekurangan saya, wah Pak Fredrik suka ngorok, dia tahu Bapak Ibu, pokoknya dia tahu segala yang saya sembunyikan. Saya juga tahu keadaannya. Jadi berbulan-bulan kita bersama-sama tidur, ngopi bareng. Tadinya ngopi gelas masing-masing dan akhirnya kopi tinggal sedikit. Akhirnya satu gelas 2 orang. Akhirnya kita menjadi sahabat, kita menjadi teman yang dekat karena kita saling mengenal. Bapak Ibu, suatu ketika selesai perjalanan itu, kembali lagi saya bertemu dengan orang itu atau si A, si B, saya berkata kepada istri, itu adalah sahabat saya. Saya tahu orangnya itu. Karena kita sama-sama menjalani hidup waktu perjalanan ke Singapura. Wow, luar biasa.
Dia adalah sahabatku yang sejati. Bapak Ibu, kadangkala hidup ini kita memilih seperti si A. Kita maunya naik pesawat. Bapak Ibu, kita cuma menganggap Tuhan, saya kenal. Siapa Yesus? Saya kenal. Dia adalah juru selamat. Saya kenal dia adalah Mesias sebagai raja di atas segala raja. Berbeda dengan kita berkata, saya kenal Yesus. Dia sahabat saya yang sejati. Waktu saya lemah, saya bilang, Yesus tolong dong gendong saya. Yesus gendong. Waktu saya dalam kelemahan atau dalam pergumulan, Yesus tolong dong saya beri kekuatan. Dia beri kekuatan. Pertanyaannya Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu di mana? Di A atau di B? Cuma kenal atau sahabat sejati? Kadangkala kita nggak mau diam karena kita nggak mau ikutin proses. Tapi kalau kita diam, berarti kita siap dengan proses. Perjalanan panjang, ada proses Bapak Ibu. Mengenal Tuhan itu ada proses. Bukan kita gak segampang memutar telapak tangan. Enggak Bapak Ibu. Mengenal Tuhan itu ada proses. Untuk kita menjadikan dia sahabat. Kita harus tidur bareng, kita harus ngopi bareng, kita harus ngobrol bareng dengan dia untuk kita mengetahui rahasianya. Enggak kita cuma perjalanan 2 jam sampai di Singapura selesai, bye. Enggak. Kita harus melakukan perjalanan yang jauh, kita harus berjalan dengan dia. Coba bandingkan Bapak Ibu. Tuhan tuntun bangsa Israel. Alkitab mencatat mereka berjalan 40 tahun. Tuhan bawa muter-muter. Tetapi pada akhirnya mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu, mereka adalah bangsa yang tegar tengguh. Tapi konteksnya sebenarnya kalau kita lihat peta, banyak penafsir berkata perjalanan sebenarnya ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang sebulan lebih. Sebenarnya perjalanannya dekat. Ya katakanlah saya bisa katakan 2 bulan perjalanannya. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka 40 tahun dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai di tanah Kanaan? Karena Tuhan mau kenal mereka untuk menjadikan mereka sahabatnya Tuhan, untuk menjadikan mereka umat Tuhan, umat pilihannya. Sama dengan kita. Kenapa Tuhan bawa kehidupan kita seperti bangsa Israel? Karena Tuhan mau kita kenal Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia. Karena kita harus berkata, dia adalah sahabatku, dia adalah Tuhanku, dia adalah Rajaku yang tidak pernah meninggalkan aku. Katakanlah aku lemah, dia memberikan aku kekuatan. Saat aku gak bisa berjalan, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong dong saya, gendong saya Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, saat saudara berjalan dengan Tuhan dan saudara mempunyai masalah dan saudara digendong oleh Tuhan, maka penglihatan saudara terhadap masalah akan berbeda. Satu contoh gini. Satu ketika ada seorang anak dengan bapaknya berdiri di satu lift. Karena itu terlalu banyak orang yang antri, orang yang pingin masuk ke lift itu, akhirnya mereka berada di belakang orang-orang mau masuk ke lift. Anak kecil ini gelisah. Bapaknya perhatikan kenapa si Marcel. Marcel ini gelisah, tangannya gimana? Gelisah karena pandangannya itu nggak bisa melihat karena dia melihat belakangnya orang-orang pada waktu itu. Karena bapaknya peka. Akhirnya bapaknya bertanya, kenapa nak? Dan anak ini berkata, Pak, gendong saya nggak bisa melihat, saya pengap, saya gelisah, saya nggak bisa melihat.
Dan akhirnya apa? Bapaknya gendong dia. Waktu bapaknya gendong, penglihatan bapaknya dengan penglihatan anaknya sama, setara. Mereka melihat sama. Sama halnya dengan kehidupan kita. Waktu kita menghadapi pergumulan, saat kita digendong oleh sahabat kita yang sejati, saat kita digendong oleh Tuhan, penglihatan kita sama, setara dengan penglihatan, maka kita melihat masalah itu seperti Tuhan melihat masalah itu. Bapak Ibu, ada amin? Jadi, pergumulan kita sebagai orang percaya, kita memiliki kerinduan, tapi kita bergumul untuk menetap. Kita bergumul untuk tinggal. Kita bergumul untuk diam di rumah Tuhan. Ada banyak alasan, 1000 macam alasan kita bisa katakan kepada Tuhan ketika kita nggak mau tinggal di rumah Tuhan. Tapi pada umumnya kita masih melihat ke belakang. Karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Karena kita nggak mau diproses. Karena sesungguhnya hidup ini adalah proses. Bapak Ibu, saat kita datang ke rumah Tuhan, kita harus diam, tinggal, menetap, bukan sebagai turis berkunjung. Menetap atau tinggal di rumah Tuhan berarti Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Mendingan kita baca Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4, beginilah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian jika kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yesus berkata bahwa kita harus tinggal. Kalau kita nggak tinggal, maka kita nggak akan berbuah. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu, kerinduan kita, ketika kita punya satu kerinduan di dalam kehidupan kita, kita rindu akan rumah Tuhan, dan pada akhirnya kita diam, kita menetap, kita tinggal di dalam rumah Tuhan, kita bersemayam, artinya seperti tadi Bapak Ibu Yohanes, Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Itu mendatangkan terang dan perlindungan dari Tuhan. Kita baca ayatnya Bapak Ibu. Kembali tetap Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 11 ini adalah ungkapan dari pemazmur atau Mazmur Daud bahwa dia selalu ingin berada di rumah Tuhan. Nah, hasilnya apa? Ketika kita selalu punya kerinduan dan diam di rumah Tuhan. Ayat 12 Bapak Ibu, ini sangat luar biasa buat kita orang-orang percaya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Perhatikan ayat 13a berkata bahwa kalau kita mempunyai satu sikap kerinduan kita seperti ayat 11, kita berkata bahwa lebih baik tinggal di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Maka ayat 13 berkata bahwa Allah adalah matahari dan perisai. Apa yang dimaksud dengan matahari Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan perisai Bapak Ibu?
Matahari berbicara terang. Yesus sendiri berbicara terang. Kalau terang itu ada di dalam kehidupan kita, maka terang itu menerangi hidup kita. Firman-Nya berkata, firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Itu artinya matahari, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita selalu punya kerinduan dan diam di rumah Tuhan, maka Allah akan memberikan kita seperti matahari yang selalu menerangi perjalanan hidup kita, yang selalu menerangi kita walaupun kita berada dalam kondisi situasi yang gak enak, tetapi kasih Tuhan selalu menerangi kita, memberikan kekuatan buat kita. Makanya Bapak Ibu, pemazmur berkata di Mazmur 23, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman. Artinya pemazmur sekalipun dia berada dalam bayang-bayang maut, dia tidak takut karena Tuhan beserta dengannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita ada dalam bayang-bayang maut, pernah nggak kita dengar berita bahwa orang meninggal karena bayang-bayang itu? Nah, logikanya Bapak Ibu, ketika ada bayangan di suatu tempat, walaupun gelap, tempat itu gelap, tetapi ketika ada bayangan di dinding, ketika ada bayangan di tembok, itu berarti ada cahaya di sana. Bayangan itu timbul karena ada cahaya Bapak Ibu. Makanya itulah ungkapan pemazmur Daud, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, karena dia tahu cahaya itu, karena dia tahu matahari itu selalu menerangi hidupnya. Suatu ketika Bapak Ibu, 2004, waktu saya masih kerja di kapal Bapak Ibu, kapal saya mampir di Cape Town. Saya diajak teman saya orang Cape Town, orang Afrika. Saya diajak di satu tempat di Cape Town. Tempat itu gelap banget Bapak Ibu. Jadi tempat itu nggak ada orang berani masuk. Kalau saya tahu tempat itu, saya nggak akan masuk Bapak Ibu. Saya diajak oleh teman saya, dia bilang ikut saya. Kita mau ke suatu tempat. Karena saya orang pendatang, karena saya orang Indonesia, saya ikut aja. Akhirnya saya ikut dengan mobilnya dan saya diajak di satu tempat. Tempat itu adalah tempat yang gelap. Bapak Ibu, untuk kita masuk ke tempat itu, kita harus punya kode yang namanya korek api yang dari yang sipo itu Bapak Ibu. Cing. Kalau sipo itu nyala, maka akan cepat orang lain di sana akan sambut dengan nyala. Sipo lagi, orang sana di paling ujung sana akan sambut dengan sipo. Dengan nyala korek api Bapak Ibu. Maka situasi saya akan tahu ada terang di sana. Walaupun sesungguhnya itu lembah atau itu tempat yang sangat angker Bapak Ibu. Karena kalau saya mau cerita Bapak Ibu, itu tempat adalah satu tempat transaksi narkoba terbesar di Cape Town Bapak Ibu. Seminggu sebelum saya masuk Bapak Ibu, tempat itu digerebek oleh kepolisian Afrika Selatan. Karena tempat itu adalah tempat untuk mereka transaksi narkoba Bapak Ibu. Saya lama menetap di Cape Town, saya tahu situasi orang Cape Town. Makanya saya bisa melihat memang benar apa yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela. Dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang hitam adalah derajat yang paling rendah di sana. Orang kulit putih adalah orang yang derajat tertinggi di sana. Nggak ada orang kulit putih minta-minta di pinggir jalan. Nggak ada orang kulit putih minta-minta di restoran. Nggak ada Bapak Ibu. Yang adalah orang kulit hitam. Sama dengan apa yang dialami oleh pemazmur Bapak Ibu. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, tapi percaya akan ada sinar
Walaupun sinar itu kecil, tapi ketika sinar itu datang menerangi kita, maka sinar itu cepat atau lambat akan memberikan kekuatan buat kita. Makanya pemazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya Bapak, firman Tuhan adalah pelita, bukan rampu sorot Bapak Ibu. Saudara pernah bawa pelita? Zaman dulu di daerah saya ada yang namanya pelita yang dikasih minyak tanah dan itu bisa bertahan sampai pagi. Tapi negatifnya kita bangun pagi bahwa hidung kita sudah hitam. Bapak Ibu, kalau kita bawa pelita, kita berjalan di tempat yang gelap, katakanlah jalan lorong yang gelap. Kita bawa pelita, pertanyaannya, pelita itu bisa menerangi 10 langkah dari depan kita, bisa enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. Pelita itu cuma bisa menerangi di seputar kita, langkah kaki kita, pelita itu. Itulah firman Tuhan yang selalu menjadi pelita buat kita. Kita berjalan dengan firman Tuhan, kita berjalan dengan terang Tuhan, kita akan tahu, kita berjalan, kita akan dituntun. Itu bukan seperti lampu sorot bisa menyoroti kehidupan di sana, enggak bisa Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Karena Tuhan tahu Dia adalah Allah yang berkuasa. Ketika Dia menuntun kita, ketika Dia menerangi kehidupan kita, jangan takut Bapak Ibu, kita enggak akan celaka. Makanya janji Tuhan, Dia adalah matahari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, nggak akan pernah berhenti menyinari. Yang kedua Bapak Ibu, perisai. Bapak Ibu, perisai ini alat yang dipakai Daud waktu dia berperang. Perisai ini yang melindungi diri Daud dari serangan musuh. Nah, firman Tuhan berkata, Yesus adalah perisai. Allah akan menjadi perisai. Pertama, Allah akan menjadi matahari seperti matahari. Kedua, Dia menjadi perisai. Dia melindungi kita dari musuh. Dia menjaga kita. Dia memproteksi kita dengan kuasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya baca kembali ya, ayat 13 dia berkata gini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu, satu kebenaran yang kita baca, ketika kita punya satu kerinduan dalam hidup kita, dan kita punya kerinduan lagi untuk tinggal, untuk menetap di rumah Tuhan, untuk bersemayam di rumah Tuhan, maka firman Tuhan berkata kita akan diberikan matahari di dalam kehidupan kita. Dia menjadikan Dia sebagai matahari yang selalu menerangi kita. Yang kedua firman Tuhan berkata, Dia adalah perisai di dalam kehidupan kita. Dia membentengi kita dengan perisai. Dia melindungi kita. Dia menjaga kita. Dia memproteksi kita dengan perisainya. Bapak Ibu, kenapa Daud berkata seperti ini? Karena dari pengalaman Daud, waktu Daud menghadapi Goliat, kita tahu ceritanya. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, kita tahu ceritanya. Secara manusia, pasti Saul akan ditangkap atau dibunuh oleh Saul. Tetapi Alkitab mencatat bahwa
Bahkan Daud yang punya kesempatan untuk membunuh Saul waktu berada di gua. Bapak Ibu, betapa Tuhan menjadi perisai buat Daud. Waktu Daud mengembalakan kambing domba, Tuhan menjadi perisai dalam kehidupannya. Sehingga harimau, binatang-binatang buas nggak bisa menerkam dia. Karena Tuhan menjadi perisainya. Makanya pengalaman Daud tuliskan di dalam kitab Mazmur, maka dinyanyikan oleh Bani Korah atau kaum Lewi menjadi puji-pujian buat Tuhan. Bapak Ibu, tapi pertanyaannya, kadangkala kita cuma sampai di punya satu kerinduan, kita nggak mau tinggal, Bapak Ibu. Kadangkala bahkan lebih fatal lagi, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita nggak punya satu kerinduan, bahkan kita nggak punya yang katanya diam di dalam rumah Tuhan. Itu akan menjadi dampak yang negatif buat kehidupan kita. Ketika kita menghadapi, karena saya percaya hidup ini adalah proses, Bapak Ibu. Kita cepat atau lambat kita akan mengalami pergumulan. Kita akan mengalami persoalan. Kadangkala hidup kita lewat jalan tol. Kadangkala hidup kita naik. Kadangkala hidup kita turun. Tetapi persoalannya, waktu kita datang kepada Tuhan, kita punya satu kerinduan. Kita mau tinggal di dalam rumah Tuhan atau enggak. Ini yang dialami oleh Mazmur Daud. Makanya dia berkata, lebih baik aku tinggal di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu, kalau ini ada dalam kehidupan kita, kalau ini kita jalani di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan tahu rahasia-rahasia daripada Yesus itu. Kita akan tahu apa yang dialami oleh orang-orang dahulu. Mereka mengalami mujizat. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu di dalam kitab Yosua, bahwa Yosua pernah berdoa kepada Tuhan atau kepada Allah, matahari itu berhenti loh. Gak ada orang di dunia zaman sekarang yang bisa menghentikan matahari. Tapi Yosua berdoa, matahari itu berhenti, Bapak Ibu. Di kitab Yosua tercatat, Bapak Ibu. Bukankah Allah kita Allah yang dahsyat? Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memiliki satu kerinduan? Sudahkah kita mau tinggal di rumah Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Kita gak akan. Jadi kerinduan dan diam adalah kunci buat kita. Untuk kita menjalani hidup kita dan kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan pada akhirnya kita berkata, wow, lebih baik aku tinggal di rumah Tuhan daripada di tempat lain bertahun-tahun. Lebih baik aku berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada aku diam di tempat lain. Satu ungkapan bahwa dia memiliki hasrat, dia ketagihan, Bapak Ibu, dengan namanya rumah Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya untuk kita menjalani hidup ini, memiliki kerinduan dan miliki untuk kita diam di rumah Tuhan. Karena ketika kita punya satu kerinduan, ketika kita mau tinggal di rumah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita seperti matahari dan perisai yang akan memberikan kekuatan buat kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, Mazmur 28.
Mazmur 28 ayat 7 Bapak Ibu. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, hatiku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan kita dan perisai kita. Maka kita jalani hidup ini dengan beria-ria dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga buat berkat kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Setiap hari, setiap saat kami boleh menikmati di dalam Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami, setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Kami berdoa di tempat ini. Tuhan menjamah di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita, pengharapan yang terus tetap berharap di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan, Kau akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, kaum pria, lansia di tempat ini ya Bapa. Setiap ibadah-ibadah kami percaya kehadiran Tuhan, kerinduan setiap mereka. Tuhan, Kau akan melimpahkan kemurahan-Nya, kebaikan-Nya yang selalu kami menikmatinya. Besok pada hari Kamis juga Tuhan, ada pelayan-pelayan mimbar yang akan bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pelayan-pelayan di tempat ini. Tuhan, Engkau tanamkan hati yang sungguh-sungguh melayani dengan lebih hari, lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar apabila kami pulang dari tempat ini, kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu mengikuti setiap kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami bertugas, ketika kami sekolah, kuliah, Tuhan Kau memberkati keluarga kami masing-masing di dalam nama Yesus. Ibadah nanti sore, kiranya Tuhan Engkau hadir, menyertai, memberikan damai dan sukacita bagi setiap kami. Kami percaya ada berkat Tuhan terus mengalir dari tempat ini. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah dengan damai dan sukacita menuju ke rumahmu masing-masing. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah, mengalir, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin.